Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama saya Fahri di Berisik Bincang Spiritual Asik, podcastnya Darul Quran. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, karena hari ini udah ada Kiai Saiful Bahari. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Mas Fahri. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Seger. Wah, seger siap. Kiai Saiful ini adalah mungkin teman-teman nanti yang nonton di YouTube atau nanti yang pendengar di podcast ya. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya, kalau Kiai Saiful ini adalah pengasuh dari pesantren Tahfiz Darul Quran Ketapang Tangerang gitu. Sekaligus Kiai Saiful ini pakar sejarah Islam. Benar juga. Masih belajar. Iya. Baik. Kiai, nah tema kita hari ini adalah Kiai meneladani Rasul dari ukiran sejarah sejak kelahirannya Kiai. Baik. Kalau kita berbicara tentang kelahiran Rasul, berarti kita berbicara tentang sejarah ya Kiai. Nah, karena kebetulan nih sebentar lagi kita akan merayakan kayak Maulid Nabi Muhammad SAW kayak ya. Iya. Nah, kayak berbicara tentang sejarah itu kayak sebenarnya bagaimana sih kayak sejarah dari Maulid Nabi Muhammad SAW itu kayak. Baik. Ketika kita bicara tentang sejarah Maulid Nabi SAW, pada saat baginda kita Nabi besar Muhammad SAW wafat, kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh para sahabat dan setelahnya sampai pada masa banyak kaum muslimin yang lupa dengan perjuangan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu mungkin ketika belum tersebar luas, Islam belum sampai ke negara-negara yang kita kenal, mungkin ke Afrika sekarang, kemudian Irak atau Syam, negeri Syam saat itu ya. Masih lumayan gitu ya. Tapi ketika sudah nyebar kemana-mana ya, banyak orang-orang yang sudah mulai melupakan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah ada yang melenceng dari syariat yang sudah diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya zaman Nabi Adam ya. Zaman Nabi Adam itu ya, ketika zaman Nabi Adam, kemudian masa setelahnya itu orang-orang soleh itu banyak sekali. Orang-orang soleh banyak sekali. Namun ketika orang-orang soleh ini wafat, ya kan, di antara mereka ada yang kita kenal dengan Ya'uq, kemudian ya apalagi ya kan Wud dan sebagainya gitu ya, seperti yang tertuang dalam surat Nuh, kalau ada Yagus ya kan, itu orang-orang soleh yang meninggal dunia. Kemudian orang-orang setelahnya berusaha mengingat-ingat bagaimana kesolehan mereka, bagaimana amalan-amalan mereka, sehingga cara mereka untuk mengenang orang-orang soleh tersebut, mereka membuat patung. Akhirnya terjadilah sesembahan baru yang dikenal dengan penyembahan berhala seperti itu gitu ya. Terus bagaimana dengan kondisi kaum muslimin di saat banyak orang-orang yang melupakan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW? Memang ketika kita bicara tentang Maulid Nabi SAW, awal munculnya itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama, ada yang mengatakan kejadiannya berkisar di antara tahun 362 Hijriah sampai 567 Hijriah. Ini pendapat pertama, nanti akan saya jabarkan per tahunnya. Kemudian pendapat yang kedua, kejadiannya berkisar di antara tahun 549 Hijriah sampai 630 Hijriah. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, diperkirakan muncul Maulid Nabi itu sekitar tahun 567 Hijriah sampai 640 Hijriah. Berputar dari tahun-tahun ini sebenarnya para ulama mengatakan tentang awal mulanya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya di yang pertama ya, pendapat yang pertama mengatakan kejadiannya di tahun 362 Hijriah sampai 567 Hijriah. Kejadiannya di Mesir ya, pada masa dinasti Fatimiyah. Ada seorang ya penguasa yang bernama Abu Tamim Al-Mu'id Lidinillah, yang berhaluan Syiah ya, berhaluan Syiah ya. Ketika melihat orang-orang sudah mulai melupakan perjuangan Nabi, dia mencoba menerangkan kepada masyarakat siapa nama Nabi kita, bapaknya siapa, ibunya siapa. Namun dia berhaluan Syiah di sini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bukan yang pertama, bukan yang itu, tapi pendapat yang kedua mengatakan pada tahun 549 Hijriah sampai 630 Hijriah, sekitar tahun ini, yaitu kejadiannya di Irak ya, di Irbil nama sebuah provinsi di Irak. Ada seorang gubernur namanya Al-Muzaffar ya, Al-Muzaffar
ini Muhafid Irbil, beliau sebagai gubernur di Irbil, ketika melihat banyak anak-anak muda yang mulai lalai kayak nggak kenal dengan Nabi gitu kan, sudah mulai disibukkan dengan urusan-urusan yang lain kok. Padahal saat itu ya, mungkin sejarah-sejarah di awalnya ketika Islam sudah disebarkan kemana-mana ya kan, melakukan futuhat ya, atau mungkin ada bukan ekspansi ya, kalau ekspansi cenderung menjajah, tapi ini membuka dan melakukan amal-amal kebaikan di situ terus kemudian orang-orang yang sebelumnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dengan futuhat yang dilakukan kaum muslimin, mereka menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga orang-orang yang tidak suka dengan datangnya Islam ya kan, akhirnya mengumpulkan kekuatan sehingga menyerang kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin memang lemah. Kenapa? Itu kembali ke yang tadi, mereka melupakan perjuangan Rasulullah, para sahabat-sahabatnya dulu seperti apa ketika mereka membela Islam. Nah, di tahun yang di pendapat yang kedua ini, di saat orang-orang mulai lupa dengan perjuangan Nabi, anak-anak mudanya juga mulai lupa. Akhirnya apa? Beliau memanggil para ulama, para masyayikh ya, para pemuda-pemuda, dipanggil, diajak untuk apa? Menjelaskan kepada mereka tentang Rasulullah, tentang kemuliaan Nabi, tentang akhlak Nabi, disampaikan kepada mereka ya. Ini oleh gubernur Irbil yang bernama Al-Mudzaffar, sehingga pada saat itu lahirlah syair-syair yang berisi pujian ke Rasulullah. Yang mungkin diantaranya yang kita kenal sekarang ada Barzanji gitu kan, yang isinya mungkin yang kita kenal melihatnya seperti nyanyian gitu kan, syair-syair sebenarnya bukan nyanyian tapi isinya tuh syair ya, syair yang berisi pujian-pujian ke Rasulullah. Ada doa-doa juga yang subhanallah ini bait-baitnya luar biasa, disusun kalau dalam bahasa Arut itu ada wazan-wazannya, ada Bahrul Tawil, Bahrul Madid, dan kalau dibaca itu kayak berirama ya. Akhirnya ketika dilakukan sama anak-anak kita gitu, subhanallah, sambil dengan pegang hadrah, rebana, luar biasa indah, syahdu gitu suaranya. Ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang ketiga yang mengatakan kejadiannya berkisar sekitar tahun 567 sampai 640 Hijriah. Siapa yang melakukan yang pelopornya? Kalau yang pertama tadi pelopornya Syiah ya kan, Abu Tamim Al-Mu'tadinilah. Kalau yang kedua pelopornya itu Al-Mudzaffar. Kalau yang ketiga pelopornya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini beliau termasuk alhamdulillah nih pemimpin ya yang dilahirkan dalam Islam yang luar biasa setelah meninggalnya Rasulullah dan generasi setelahnya. Ini luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau dan pasukan-pasukannya pengen membuka Palestina. Apa yang beliau lakukan? Beliau kalau malam-malam kelilingnya, ketika mereka sepakat bahwa mereka pengen membebaskan Palestina ya, Salahuddin Al-Ayyubi biasa jalan di malam hari, jalan ngecek. Kalau ada yang sholat, wah ini berarti ini nih siap nih, sudah siap nih membuka Palestina. Kalau ketemu dengan orang yang masih ngerumpi, begadang, nggak sholat malam, ini belum siap, secara mental belum siap. Kemudian beliau melihat juga masyarakatnya saat itu banyak yang udah mulai lupa juga, sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya, mulai lupa dengan perjuangan Nabi SAW, para sahabat-sahabatnya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia dengan momentum 12 Rabiul Awal ya, 12 Rabiul Awal di hari kelahiran Nabi, beliau mengadakan namanya Zikra Maulidin Nabi, yaitu peringatan kumpul bersama untuk mengingat Nabi SAW, perjuangan Nabi, kemudian uswah kepada Nabi, seperti itu ya. Jadi Zikra Maulidin Nabi, yang kalimat zikranya sudah dihapus menjadi mudhaf ilaih, sekarang menjadi Maulidun Nabi, Maulid Nabi gitu kan. Ini tiga pendapat ini yang kita baca ya, yang kita baca di beberapa literatur ya. Dari tiga pendapat ini yang mengatakan awal mula Maulid Nabi itu dilaksanakan gitu. Baik. Gitu Ustaz. Iya, berarti terlepas dari caranya ya Kiai ya. Terlepas dari caranya. Kalau misalnya kita melihat dari sejarahnya, berarti dulu Maulid Nabi itu laksanakan itu adalah untuk menghindari yang pertama berbuat yang ini ya Kiai, yang keluar saya. Kemudian itu kan berarti kita mengingat lagi Rasulullah, mengingat perjuangan Nabi gitu kan. Karena pastinya ya kalau kita bicara tentang Rasulullah SAW, kita akan melihat akhlak beliau ya kan.
budi pekerti beliau. Kemudian akhlaknya Sayyidatuna Khadijah. Oh, seharusnya seorang perempuan seperti Sayyidah Khadijah, seperti Sayyidah Aisyah, seperti bunda-bunda ummahatul mukminin yang lain gitu kan. Oh, berarti kita nih sebagai kaum muslimin bisa mengambil teladan daripada sahabat-sahabat Nabi yang mulia, bagaimana kejujuran Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Kemudian bagaimana izzahnya Umar, ketegasan Umar bin Khattab, bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan, bagaimana tentang kepandaian atau keilmuan daripada Ali bin Abi Thalib gitu kan. Dengan itu dengan mengambil mempelajari sirah mereka ya kan, diceritakan kehidupan beliau, perjuangan seperti apa, itu akan menguatkan kaum muslimin gitu. Pasti ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Kalau misalnya kita berbicara tentang Rasulullah kayak, sebenarnya kalau misalnya kita mau belajar gitu kayak, panjang lebar ya kayak tentang kisah hidup Rasulullah kayak. Tapi mungkin ada nggak satu kisah mungkin yang orang-orang belum tahu nih kayak, atau jarang sekali orang tahu kayak tentang Rasulullah yang sebenarnya bisa kita ambil maknanya kemudian kita implementasikan di kehidupan gitu kayak. Kisah yang bagaimana itu? Yang mungkin tentang bagaimana dulu sejak sebelum menjadi rasul atau setelah menjadi rasul gitu kayak. Baik. Dulu ya, ketika beliau sebelum diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi ya, sebagai seorang nabi masih menjadi orang biasa seperti masyarakat Mekah pada umumnya. Zaman itu pun beliau dikenal oleh masyarakat Mekah sebagai orang yang jujur, al-amin, ya, dapat dipercaya dia. Sehingga orang-orang pun merasa nyaman ketika menitipkan harta mereka kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai detik ini kita tidak pernah melihat tentang bagaimana si orang kafir menghina Nabi. Paling menghinanya apa? Ya. Dulu ketika beliau sebelum diangkat menjadi Nabi diberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya, semuanya percaya sama Nabi gitu ya, percaya sama Nabi. Namun ketika beliau diangkat menjadi Rasul, ternyata pujian-pujian di awal berbalik 180 derajat. Orang-orang yang dulunya memuji Nabi malah mengatakan Nabi sebagai orang gila, tukang sihir, tukang tenun lah dan sebagainya gitu kan. Kenapa demikian? Ya karena Nabi mengajak manusia untuk tidak ada penghambaan kepada selain Allah gitu. Kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kemudian juga mengajak orang-orang tunduk ya, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya gitu. Akhirnya mereka yang awalnya mencintai akhirnya membenci sebagian di antara mereka seperti itu yang tidak masuk Islam. Ya kan? Ada sebuah kisah misalnya, suatu hari ada seorang yang belanja kepada Rasulullah SAW. Saat itu beliau masih menjadi sebelum menjadi nabi ya. Beliau berjualan di sebuah pasar di situ. Ada yang mengatakan di Suq Makkah ya. Ada orang yang belanja kepada beliau. Kemudian yang belanja ini bilang begini, "Wahai Muhammad, saya titip belanjaan saya kepadamu." Akhirnya orang ini pergi tawaf ya. Tawaf. Ini sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Ternyata orang ini lupa mengambil barang dia yang dititipin ke Nabi gitu. 3 hari kemudian beliau datang ke tempat Nabi. "Wahai Muhammad, mohon maaf saya lupa mengambil barang saya. Udah 3 hari saya di rumah." Ya kan? Akhirnya dikasih sama Nabi. Dia bertanya ke Rasulullah, kepada Nabi kita, "Muhammad, engkau berada di sini sejak kapan?" "Sejak kamu nitipin sesuatu ke saya belum beranjak di tempat saya." Masya Allah. Subhanallah. Dia percaya dia. Wah, benar-benar. Jadi orang-orang ketika nitipin sesuatu kepada Nabi tidak khawatir dimanipulasi, tidak khawatir akan dirugikan gitu barang-barang mereka gitu. Jadi merasa aman sekali, nyaman ya, karena Nabi Al-Amin ya. Kalau kisah-kisah Nabi banyak ya yang tertuang di buku-buku sirah ya. Bagaimana perjalanan hidup beliau. Karena kalau kita belajar sirah Ustaz Fahri, ada tiga hal yang penting dipelajari. Ada sirah, ada surah, ada sarirah. Sirah, surah, sarirah. Sirah itu ya biografi Nabi, perjalanan hidup Nabi dari lahirnya, bagaimana beliau berjuang. Ada surah itu bagaimana postur Nabi, wajah Nabi, lebih kepada penggambaran fisik Nabi. Ada sarirah ya, sarirah itu termasuk mungkin amalan-amalan Nabi seperti apa gitu. Makanya kita khawatir gitu kalau anak-anak kita nggak dikenalkan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, tidak mengenal betul siapa Nabi kita, khawatirnya apa Ustaz? Khawatirnya mohon maaf banget misalnya
takut ada Fir'aun baru, takut ada Namrud baru, takut ada Abu Lahab baru. Ya. Kenapa kita ada mengatakan ada Fir'aun baru, ada Namrud baru, ada Abu Lahab baru? Contoh misalnya Fir'aun. Fir'aun ini ya membesarkan Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa ketika dihanyutkan di sungai kemudian diasuh oleh istrinya Fir'aun ya. Kemudian dibesarkan oleh Fir'aun. Namun Fir'aun tidak mengenal betul siapa itu Musa. Ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun untuk masuk untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tolak mentah-mentah sama Fir'aun. Kenapa? Anda itu siapa? Anda itu anak kecil yang dulu dihanyutkan oleh seorang di sungai Nil, kemudian diambil oleh istri saya, itu saja. Karena Fir'aun tidak mengenal betul siapa Musa alaihissalam. Contoh yang lain misalnya Namrud ya. Namrud itu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tukang kayu. Kusen-kusennya istana Namrud itu, Allahu a'lam nih, ada yang mengatakan bahwa kusen-kusennya itu yang membuat kusen istana Namrud itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ketika Nabi Ibrahim mengajak Namrud untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Namrud. Kenapa? Namrud tidak tahu betul siapa itu Ibrahim. Tidak mengenal dengan baik Ibrahim. Yang dikenal oleh Namrud, Ibrahim adalah tukang kayu, tukang kusen gitu. Contoh yang lain misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Abu Lahab. Dia paman Nabi. Tapi ketika diajak ya Nabi Muhammad menyerukan kepada kaum Makkah, ada orang-orang Makkah di situ di Jabal Abi Kubais bahwa dia diutus oleh Allah sebagai nabi. Apa kata Abu Jahal? Ya, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad gitu. Ternyata engkau ngumpulin kami di sini hanya untuk mengatakan demikian. Tidak beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Karena taunya Abu Lahab ya Muhammad itu ponakan dia, anak yatim, udah gitu aja gitu. Makanya kita ini sebagai kaum muslimin ya, sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo kita kenali betul baginda kita. Kalau kita kenal betul dengan baginda kita, maka kita akan bisa uswah kepada beliau. Uswah itu apa maksudnya Ustaz? Menjadikan beliau sebagai teladan kita gitu. Coba kita lihat ya, misalnya buku sirah kenapa sih kok ada buku sirah ini, buku sirah itu gitu. Misalnya kalau teman-teman pengen baca sirah ya, misalnya Imam Ibnu Hisham misalnya. Ada pengen belajar baca sirahnya Husain Haikal misalnya. Ada yang baru sekarang yang agak tebal itu ada Ar-Rahiqul Maktum karangan Al-Mubarak Furi gitu. Ada juga misalnya buku yang bagus juga buku sirah Nabi, agak tebal ya, tapi lebih tebal Ar-Rahiqul Maktum karangan Martin Link. Itu diulas seperti sebuah kisah-kisah gitu. Menarik loh. Kenapa mereka menulis seperti itu? Untuk uswah kepada Nabi ya, mereka menulis buku-buku sirah itu untuk uswah kepada Nabi, menjadikan Nabi sebagai suri teladannya dan supaya dibaca oleh orang lain. Ternyata contoh nih Ustaz ya, hal yang sepele nih mungkin kita anggap sepele, tapi bagi para sahabat Nabi nggak sepele. Suatu hari misalnya Ibnu Abbas duduk di masjid nih, duduk di masjid pengen ngisi taklim, kemudian beliau nggak memulai kajiannya, diem aja. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai anak paman Nabi, wahai Ibnu Abbas, wahai guru, kenapa nggak dimulai kajiannya? Tunggu sebentar. Ditungguin gitu. Wahai anak paman Nabi, kenapa nggak dimulai kajiannya? Sebentar. Saya itu pengen memastikan, tadi saya masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu nih. Hanya sekedar itu saja. Gitu. Tadi masuk masjid kaki kanan duluan atau kaki kiri duluan itu. Makanya saat itu ya mungkin era para sahabat ya, banyak para sahabat Nabi kalau masuk ke masjid keluar lagi, hanya pengen memastikan tadi masuk dengan kaki kanan. Itu kan uswah kepada Nabi. Nabi mencontohkan kalau masuk masjid pakai kaki kanan, ke rumah juga demikian gitu. Itu bagaimana mereka uswah kepada Nabi. Dan tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini kecuali baginda Nabi yang sejarah hidupnya dari awal sampai meninggalnya gitu terekam jelas seperti baginda Nabi. Tidak ada, hanya Nabi saja. Sampai ubannya pun dicatat. Cara nyisir Nabi dicatat ya. Cara tidurnya Nabi dicatat ya. Mana yang lain coba? Orang-orang sukses yang kita kenal, sebut misalnya orang-orang paling kaya di saat ini siapa namanya kayak kita. Tapi bagaimana dia masuk toilet, bagaimana cara dia tidur, cara dia berpakaian nggak disebutkan ya. Walaupun profil biografi mereka sudah dijadiin buku misalnya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan janggut dan pedangnya aja masih ada ya kayaknya. Oke, ini kan uswah berarti teladan ya kayaknya. Iya, meneladani beliau. Meneladani beliau ya, terutama buat kalangan remaja nih sekarang kayak. Betul. Karena kan rentan juga ya kayak. Benar.
banyak banget ya mereka akhirnya mengidolakan siapa. Betul. Apalagi sekarang musim-musim drakor. Waduh. Iya. Musim drakor ya. Ada mungkin lebih menjagokan bolanya, ada menjagokan artisnya. Padahal kata Nabi, yusyarul mar'u ma'aman ahab. Ma'aman ahab, nanti seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Atau anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Nah kalau kita hidup sekarang mengidolakan yang kita cintai ya, yang kita cintai misalnya hanya tokoh-tokoh tertentu gitu ya, tokoh-tokoh tertentu ya, apalagi bukan seiman dengan kita, miris sekali gitu. Di saat kita tanya ke mereka siapa Khulafaur Rasyidun, gak kenal dia ya, siapa sahabat Nabi yang 4 misalnya, siapa istri Nabi gitu kan, siapa itu Khadijah, nggak kenal, siapa itu Aisyah. Dia lebih milih mungkin karakter-karakter kartun tertentu, barangkali anak kita ya, atau misalnya artis-artis tertentu yang dia idolakan. Padahal kata Nabi, nanti engkau akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cintai. Ya, kemudian nanti di surga bersama orang yang kamu cintai. Nah, kalau kita cintanya sama siapa sih? Sama orang yang nggak beriman sama Allah, naudzubillah gitu kan, gitu Mas Wahid. Iya. Oke. Ini batasan mencintai berarti gitu ya Kiai ya. Nah ini batasannya sebenarnya boleh nggak sih Kiai? Maksudnya kita mengidolakan seorang selain Rasulullah gitu Kiai. Nah kalau Kiai tadi kan menyebutkan mencintai, artinya mungkin sampai kita mengikuti mereka seperti apa gitu. Tapi sebenarnya boleh nggak Kiai? Kalau hanya sekedar ngefan, nah kalau kita kan lebih banyak ngefan ya. Tapi kalau ngefannya keterlaluan sampai pingsan ketika nonton konsernya, ketika ketemu, aduh berjingkrak terus kayak, aduh saking senangnya tuh kayaknya, ya jangan terlalu berlebihan lah yang seperti itu gitu. Jangan berlebihan. Kita tidak melarang mereka untuk ngefan dengan idola tertentu ya, lebih lagi dia seorang muslim misalnya gitu kan. Tapi sewajarnya saja ya kan. Kalau cinta kita sama Nabi itu harus melebihi daripada cinta kita kepada diri kita sendiri, ya kan? Kita cinta nih sama kita, gitu. Kita cinta nih sama kita, tapi kita harus lebih cinta kepada Rasulullah gitu. Kita cinta sama anak kita cinta sama istri kita, tapi rasa cinta itu jangan sampai mengalahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Makanya misalnya nih ya, boleh nggak saya cerita sedikit misalnya ketika ada seorang namanya Nusaybah ya, Nusaybah ini seorang sahabiat ya, seorang perempuan ya, dia juga sahabiat. Kalau sahabat kan laki-laki, sahabat itu seorang perempuan yang dekat dengan Nabi. Ketika perang Uhud, beliau ikut perang Uhud. Tugasnya apa? Untuk ngobatin kaum muslimin yang luka, diobatin sama beliau. Lah ketika Nabi terdesak, ya mungkin mohon maaf, ketika Nabi sampai ke perang Uhud, disampaikan kepada Abdullah bin Jubair dan 50 orang ya, nah teman-temannya di atas Jabal Rumat ya, jangan turun dari sini ya, dari Jabal Rumat sebelum ada instruksi dari saya, kata Nabi. Mau menang ataupun kalah, sebelum ada instruksi dari saya jangan turun. Nah, ternyata subhanallah kaum kafir ini terdesak nih, banyak harta rampasan ditinggal. Akhirnya mereka turun, lupa dengan pesan Nabi SAW. Ketika dia turun, Khalid bin Walid datang, wah langsung tinggal nyerang aja di atas, dan Nabi terdesak saat itu. Sahabat Nusaybah ini, beliau itu langsung mendekat kepada Nabi. Di saat Nabi terdesak, hanya mungkin 3-4 orang sahabat Nabi di depan Rasulullah. Beliau langsung mengambil pedang dan menghadang orang kafir, gitu kan. Menghadang orang kafir, dia berperang di situ. Berperang, Nabi saat itu terdesak udah sampai dia jatuh. Nusaybah jatuh dan diinjek-injek oleh orang-orang kafir. Apa kata Nabi? Wahai Nusaybah, gak usah wahai Nusaybah. Sudah kamu selamatkan diri kamu wahai Nusaybah. Tidak wahai Rasulullah. Anaknya bilang, ya ummah, wahai ibu, wahai ummi. Ya kan? Anaknya ini pengen nyelamati ibunya, tapi apa kata Nusaybah? Nak, jangan selamatin ummi. Tuh belakang tuh susul Rasulullah. Selamatkan Rasulullah. Jangan selamatkan ummi. Tuh. Subhanallah, seorang anak yang pengen menyelamatkan emaknya, menyelamatkan ummahnya, ibunya gitu ya. Apa kata beliau? Jangan bikin ummi, udah selamatkan Nabi gitu. Subhanallah. Akhirnya apa kata Nabi? Wahai Nusaybah, apa yang kamu minta? Ya Rasulullah, jadikanlah aku sebagai temanmu nanti di surga. Apa kata Nabi? Kamu dan keluargamu jadi temanku di surga. Rasa cinta gitu ya, rasa cinta Nusaybah. Ada misalnya, ada namanya Ummu Dinar. Ummu Dinar ini seorang sahabiat. Beliau itu cinta sama Rasulullah SAW, melebihi keluarganya
Ya, jadi ketika peperangan ada yang mengatakan bapak beliau juga ikut perang di perang Uhud, kemudian suaminya juga ikut perang di perang Uhud. Ada yang mengatakan saudaranya, ada yang mengatakan anaknya. Dua orang, anggap nih mungkin anaknya ya, anaknya dua orang ikut perang di perang Uhud. Ketika selesai perang Uhud, pasukan sudah pulang ke Madinah. Beliau nungguin di pinggir jalan gitu. Ketika ada pasukan datang, apa kata pasukan ini? Wahai Ummu Dinar, bersabar ya kamu ya, bersabarlah kamu, wahai Ummu Dinar, bapak kamu gugur sebagai syahid. Apa kata beliau? Allahumma rzuqhu syahadah. Ya Allah, berikanlah kesahidan kepada bapakku ya Allah. Udah. Gimana kabar Nabi? Nabi ada di belakang. Udah. Jadi ternyata Nabi. Kemudian datang lagi pasukan. Ummu Dinar, sabarlah kamu wahai Ummu Dinar. Sesungguhnya putra kamu yang pertama wafat. Allahumma rzuqhu syahadah. Ya Allah, berikanlah kesahidan kepada anakku. Gimana kabar Nabi? Gimana kabar Rasulullah? Gimana kabar Rasulullah? Ya kan? Rasulullah ada di belakang. Datang lagi pasukan. Wahai Ummu Dinar, sabarlah kamu. Suamimu meninggal dunia. Suamimu gugur sebagai syahid. Ekspresinya biasa. Cuman apa kata beliau? Allahumma rzuqhu syahadah. Ya Allah, berikanlah kesahidan kepada suamiku gitu. Terakhir datang pasukan. Wahai Ummu Dinar, putramu yang kedua juga gugur sebagai syahid. Ya, Allah merzuqhu syahadah. Gimana kabar Nabi? Ini tanya Nabi saja. Jibril turun kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di depan tuh ada Ummu Dinar. Ada Ummu Dinar. Siapa dia? Ya kan? Dia cinta sekali sama engkau ya Rasulullah. Melebihi cintanya dia kepada keluarganya ya Rasulullah. Hiburlah dia ya Rasulullah. Ternyata subhanallah teman-teman ya, dan kawan-kawan yang menyaksikan video ini, kejadian Ummu Dinar ini menjadi hiburan bagi Nabi. Di saat paman beliau juga gugur sebagai syahid di medan Uhud, ternyata Ummu Dinar nih bukan hanya satu keluarga dekatnya, tapi orang tuanya, bapaknya gugur sebagai syahid, suaminya gugur sebagai syahid, anak atau saudaranya juga gugur sebagai syahid. Itu saking cintanya kepada Nabi. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, segala sesuatu yang terjadi kepadaku ya Rasulullah, tidak ada yang lebih besar bagiku, ya kan? Kecuali apa yang terjadi sama engkau ya Rasulullah. Saya hanya ingin memastikan engkau itu baik-baik saja, gitu kan? Karena kalau sudah memastikan engkau baik-baik saja, semua kepusingan saya, kesedihan saya itu hilang. Itu Ummu Dinar. Ya, bagaimana dengan kita? Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Ketika sahabat misalnya ketika Nabi kena pedang ketika perang itu ya. Jadi ada beberapa rantai masuk ke kepalanya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah datang. Kalau seandainya rantainya itu dicongkel di kepala Nabi, pasti menyakiti Nabi. Kalau seandainya pakai pisau atau pakai pedang, pasti menyakiti Nabi. Apa yang dilakukan oleh beliau, oleh Abu Ubaidah bin Jarrah? Digigit itu rantai, digigit kepala Nabi, ditarik. Ketika ditarik, subhanallah, ternyata gigi beliau juga copot satu, gitu kan? Masih ada sisa lagi rantainya, digigit lagi sama Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, digigit, copot lagi giginya, gitu. Subhanallah. Nah, ini saking cintanya para sahabat kepada Nabi. Ada juga sahabat Nabi Abu Dujanah ya. Di saat Nabi terdesak juga seperti itu, anak panah pastinya mengarah kepada Rasulullah, beliau malah melindungi Nabi. Ya Rasulullah, jadi sampai dikatakan dalam buku sirah itu punggungnya beliau itu kayak landak. Saking banyaknya anak panah yang nancap di tubuhnya beliau. Iya, subhanallah. Iya. Abu Dujanah. Ridwanullah alaihim jami'an. Ya memang kita ini untuk menyamai seperti mereka rasa cintanya mungkin susah ya. Susah, tapi ya kata para ulama, tashabbahu birijal illam takunu mislahum fa inat tashabbuha birijal falah. Coba ayo tiru tuh orang-orang yang sukses ya, bagaimana orang-orang dulu sahabat-sahabat Nabi mencintai Nabi, walaupun kamu tidak sama persis seperti mereka. Sesungguhnya ketika kita meniru mereka, maka kita akan menang, kita akan dapat kegembiraan seperti itu. Masya Allah, ya sebegitu besarnya cinta para sahabat kepada Rasul. Betul. Masih banyak kisah-kisah yang lain. Kemudian Kiai ini menanggapi fenomena yang terjadi Kiai. Siap. Di negeri yang jauh di sana ya. Itu bagaimana Kiai menanggapinya Kiai? Kita sebagai umat muslim yang cinta pada Rasulullah SAW. Baik. Islam itu tidak akan pernah hina dengan hinaan. Justru Islam tetap mulia dengan kemuliaannya yang luar biasa. Kita ini sebagai kaum muslimin ya umat yang mulia gitu. Maka hendaklah kita menampilkan akhlak-akhlak yang mulia.
berkaitan dengan pelecehan yang ada, penistaan yang ada, simbol-simbol agama kita dinistakan. Bagaimana sikap kita? Ya, kita harus punya izzah. Ya. Kita harus punya izzah. Izzah ini yang harus kita tampakkan gitu. Contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam ketika balik dari Bukit Tursina, beliau mendapati kaumnya melenceng tuh menyembah patung berkepala sapi. Beliau turun, kemudian dia marah, beliau pegang Nabi Harun kepalanya dengan jenggotnya dipegang terus Nabi Musa. Kenapa kok bisa seperti ini gitu. Kemudian Tauratnya dilempar sama beliau. Saking marahnya kepada siapa? Kepada Samiri yang telah membuat patung berkepala sapi. Tidak mau di agamanya dia dinistakan. Kemudian siapa yang tidak kenal dengan kelembutan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi terkenal dengan ramah, suka membantu orang lain. Ada orang yang nggak punya pekerjaan dicarikan oleh Nabi. Namun ketika ada seorang kafir namanya Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, dia ini suka menghina Nabi, menghina sahabat-sahabatnya dengan syair-syairnya gitu. Apa kata Nabi? Siapa yang bisa menyelesaikan Ka'ab bin Al-Ashraf? Akhirnya ada suku Aus yang langsung menyelesaikan masalah itu. Kemudian contoh yang lain misalnya ketika ada seorang muslimah dilecehkan oleh salah satu suku Yahudi, ya. Ada salah seorang Yahudi dari suku Bani Koinoko. Langsung Nabi apa yang dilakukan oleh Nabi? Dia mengumpulkan pasukan dan mengepung Bani Koinoko sehingga setelah 3 hari 3 malam itu mereka keluar dari Madinah. Nah, contoh yang lain misalnya Usama bin Zaid, ya. Usama bin Zaid, beliau itu ada seorang pencuri dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini bani yang terkenal, ya. Usama bin Zaid datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, pengen meminta gerasi buat si pencuri ini. Apa kata Nabi? Wahai Usama, apakah engkau ingin memberikan gerasi kepada hukum Allah yang sudah, pada hukum yang sudah ditentukan oleh Allah? Hukum Allah tuh nggak bisa ditawar-tawar gitu. Itu bagaimana Nabi di satu sisi dia memang lemah lembut, tapi dia punya izzah. Punya izzah yang luar biasa gitu. Umar bin Khattab ketika ada yang terkenal dengan ketegasannya, ada orang kafir ada orang Yahudi kalau tidak salah pengen menagih kepada Rasulullah, nagih hutang kalau nggak salah, dipegang leher Nabi. Ya, leher Nabi dipegang oleh orang ini. Kemudian Umar bin Khattab menghunus pedangnya, pengen langsung, tapi dilarang oleh Nabi. Jadi bagaimana Umar itu tidak pengen tuh simbol-simbol agamanya, apalagi Nabi itu dinistakan gitu. Sikap kita seperti apa gitu? Sikap kita seperti apa? Ya, izzahlah kita tampakkan bahwa kita juga punya harga diri. Kita sebagai kaum muslimin, ayo dong, jangan tinggal. Kalau diam saja kita nggak ngapa-ngapain, ya salah juga gitu. Memang Perancis ini kan negara sekuler, ya, serba kebebasan di situ, bebas berekspresi, mau ngapain aja udah ada di situ gitu. Tapi menjadi tidak baik ketika ada oknum di situ yang membesar-besarkan masalahnya gitu kan. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Ya kita punya izzah. Kita harus menampakkan izzah kita. Minimal apa? Dengan cara berdoa lah, mendoakan mereka. Berarti minimal kita nih mendoakan mereka gitu. Mendoakan mereka, orang-orang yang mungkin saat ini tidak suka dengan agamanya Allah, tidak suka dengan baginda Nabi SAW, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka, ya kan? Karena masih banyak kesempatan bagi mereka. Dan orang yang mengatakan, yang melecehkan Nabi kita pun masih punya banyak kesempatan, ya kan? Kita minta sama Allah, mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, kita mendoakan itu, ya kan? Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Ya izzah kita juga ditampakkan. Misalnya dengan, ya sekarang sudah mulai ya di beberapa tempat memberikan sanksi lah kepada negara tersebut, misalnya dengan cara memboikot apa segala macam. Itu bagian dari izzah yang ditampakkan oleh kaum muslimin kepada mereka gitu. Bahwa kita juga nggak main-main loh. Anda main-main menghina, melecehkan Nabi kami, ya, simbol agama kami juga bisa kalau mau gitu loh. Ini contohnya ada gerakan boikot aja misalnya, kan udah lumayan, udah mulai di berita udah rame nih ternyata gitu ya. Itu bagian dari izzah yang ditampakkan oleh kaum muslimin. Kebayang loh Mas Fahri, andaikan ulama-ulama kita dulu tidak memiliki izzah, sampai saat ini pun kita mungkin masih dijajah loh. Kita sampai ini masih dijajah kalau kita nggak punya izzah. Justru karena ulama-ulama kita punya izzah, kita kaum muslimin nih nggak boleh dijajah seperti itu. Akhirnya kita terbebas dari penjajahan. Oleh karena itu, dengan kasus-kasus kejadian seperti ini, ya, mudah-mudahan yang sana juga ya lebih menghargai perbedaan.
tapi mengalami perbedaan, apalagi ini berkait dengan simbol-simbol agama. Mudah-mudahan saling menghormati gitu, saling menghormati. Ya kita sebagai kaum muslimin kembali yang tadi kita mendoakan, ya kan. Andaikan ada aksi apapun ya yang tidak anarkis ya silakan dilakukan gitu. Selagi masih dalam batas-batas kewajaran. Ya, seperti yang dilakukan oleh banyak negara muslimin yang Timur Tengah yang sudah mulai tergerak nih melakukan sesuatu sebagai sanksi lah buat mereka. Itu saja mendoakan. Izah yang memang harus dipegang apalagi di era globalisasi seperti ini ya Kiai. Apalagi di Maulid sekarang ya. Maulid saat ini kan di antara tujuannya adalah menambah kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara bukti kita cinta kepada Nabi ada beberapa hal. Ya. Pertama, orang yang mengatakan cinta sama Nabi, yang pertama pengen ketemu Nabi dong. Pengen dong ketemu Nabi. Itu yang pertama. Kalau pengen ketemu Nabi, ayo. Yang kedua, ya perbanyak baca selawat kepada Nabi. Gitu. Yang ketiga, mencintai sunnah-sunnah Nabi, mencintai sunnah Nabi. Kemudian yang keempat, ayo belajar ilmu agama. Nah, kalau kita jangan pernah merasa puas dengan ilmu agama yang saat ini kita dapatkan gitu. Kita udah bertahun-tahun di pesantren udah merasa cukup, wah saya sudah mumpuni ilmu agama, saya tidak gitu. Ayo belajar gitu, belajar ilmu agama. Kemudian yang terakhir, mencintai apa yang dicintai Nabi, itu yang penting Mas Fahri. Nabi cinta sama siapa? Cinta sama sahabatnya, Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali. Ayo kita cinta kepada mereka gitu. Kita cinta kepada mereka, Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali. Kita cinta kepada Rasulullah, cinta sama siapa? Sama istri-istri beliau, ya, kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada anak kecil. Ayo kita cinta kepada mereka gitu. Kita cinta kepada mereka. Bagaimana Nabi menghormati orang yang lebih tua gitu kan? Kemudian akhlaknya para sahabat juga kita tiru. Itu diantara ekspresi cinta kita kepada Nabi. Yang mudah-mudahan Maulid tahun ini ya kan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak baca sholawat, kita nangis nggak apa-apa, kita baca sholawat sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Nabi kami dinistakan. Nabi kami dinistakan. Minta sama Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka yang menistakan Engkau berikan hidayah kepada mereka. Berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah, orang-orang yang Kau nistakan itu, orang-orang yang menistakan nabimu gitu. Berikan hidayah kepada mereka. Jadikan mereka semuanya beriman kepadamu, sujud kepadamu gitu kan, mengikuti nabimu Nabi Muhammad SAW. Karena Allah yang menciptakan hati Mas Fahri. Yang saat ini mungkin kita benci, besok kita jadi cinta gitu. Kan begitu. Makanya cintailah seseorang itu ala kadarnya. Kadang dia malah jadi orang yang kita benci gitu. Dan bencilah seseorang itu ala kadarnya. Terkadang dia menjadi orang yang kita cintai. Dulu gak suka sama akhwat ini, wah saya gak suka, jadi istrinya malah gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi begitulah Allah yang memiliki hati. Minta kepada Allah mudah-mudahan hati mereka yang saat ini belum mendapatkan hidayah dari Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Yang awalnya benci menjadi cinta, yang awalnya hasud jadi sayang gitu, seperti itu. Ya kayak mungkin pertanyaan terakhir ya kayak untuk menutup podcast kita hari ini kayak. Sebenarnya kunci sukses dari dakwah Rasulullah itu seperti apa sih kayak? Kunci sukses dakwah Nabi ya, memang dulu ya orang-orang terdahulu mengatakan untuk mengubah tradisi orang-orang Mekkah ya saat itu di Jazirah Arab, mereka mengatakan membutuhkan waktu sekitar 300 tahun. Namun subhanallah Nabi bisa mengubah mereka dalam waktu hanya 23 tahun. Masya Allah. Ini luar biasa gitu. Dan kunci sukses dakwah Nabi SAW apa coba ya? Ini yang perlu kita pelajari sebagai seorang pemuda, remaja yang masih semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk berdakwah ini. Ada beberapa kunci sukses Nabi dalam berdakwah. Yang pertama, Nabi memiliki as-sabat, sifat as-sabat. As-sabat itu kokoh pendirian Nabi. Jadi Nabi itu memiliki pendirian yang sangat kokoh sekali. Terbukti ya, Nabi lahir saat itu zaman jahiliyah ya, zaman jahiliyah. Sampai beliau diangkat jadi Rasul, ya kan, di usia 40 tahun, tidak ada satu tradisi jahiliyah yang beliau lakukan. Masya Allah. Berarti beliau punya as-sabat ya, kokoh dia, mantap dia pendirian Nabi. Ya. Jadi memiliki sifat as-sabat. Jadi kita nih seorang pemuda ya di era zaman sekarang, ketika kita meneladani dakwah Rasulullah SAW, beliau dalam berdakwah, ayo punya as-sabat gitu. Jangan mau diombang-ambingkan oleh ya hal-hal yang di luar bisa melencengkan kita dari jalan dakwah gitu.
memiliki sifat as-sabat Nabi. Yang kedua, Nabi ini memiliki sifat himmatun aliyah, keinginan yang tinggi, sama keinginan yang tinggi. Keinginan apa? Untuk menjadikan orang-orang yang tidak menyembah Allah menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Himmatun aliyah. Kemudian Nabi juga memiliki niyatun saleh, niat yang saleh, niat yang baik. Apa niat baiknya Nabi? Setelah melihat masyarakat Makkah seperti itu, ya, beliau pengen bagaimana menjadikan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah menjadi berzikir kepada Allah. Yang awal yang mereka menyembah berhala, mereka menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi memiliki sifat as-sabat, punya pendirian yang kokoh. Yang kedua, punya niat yang baik, pengen mengubah yang orang-orang yang jahiliyah menjadi mengingat Allah. Yang ketiga, memiliki semangat yang tinggi dalam berdakwah. Kemantapannya ada, ya, pendiriannya, kemudian niat solehnya juga ada, ditambah lagi himmatun aliyah, yang terakhir tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya niatun saleh, niat yang saleh. Nabi pergi ke Gua Hira. Disebutkan oleh guru kami bahwa jumlah goa di kota Makkah itu ada sekitar 70. Tapi yang dipilih Nabi adalah Gua Hira. Ini husnul ikhtiar. Husnul ikhtiar beliau. Masuk ke gua, disitulah beliau berpikir, ya, bagaimana caranya menjadikan orang-orang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian himmatun aliyah, semangat yang tinggi. Ada sebuah kisah Mas Fahri, ini lucu kisahnya. Walaupun ini fiktif ya, atau mungkin hanya mitos, tapi dari kisah ini bisa kita ambil ibrahnya. Apa kisahnya? Dulu diceritakan di Irak, di Baghdad ya, ada seorang raja yang memiliki anak perempuan yang cantik. Ada seorang pemuda yang miskin pengen melamar perempuan ini, gitu. Bukan keluarga kerajaan, dia orang biasa tapi cinta banget sama putri raja, gitu. Dan kecium sama raja, informasinya kedengaran nih sama raja bahwa ada pemuda yang miskin jatuh cinta kepada anaknya, gitu. Raja ini mengatakan, boleh, nggak apa-apa, silakan aja lamar anak saya, tapi dengan syarat harus membawa 1 karung mutiara. 1 karung mutiara. Kedengaran nih sama pemuda, oh berarti raja mau menerima saya kalau saya menyiapkan mas kawinnya itu sebanyak 1 karung mutiara. Dia bertanya sama orang Baghdad, "Hei orang-orang Baghdad, bisa ditunjukkan kepada saya di mana tempat mutiara itu?" "Wahai anak muda, kalau kamu pengen mutiara, datang aja kamu ke pinggir laut. Datang aja ke lautan, di dasar laut itu ada mutiara di sana." Apa yang beliau lakukan Mas Fahri? Dia bawa ember, bawa gayung, dikuraslah air laut sama dia. Dikuras air laut, setelah penuh embernya dibuang ke tepian. Diambil lagi, orang-orang melihatnya, ini gila si pemuda ini. Wah, ini gila ini. Masa iya sih air laut itu bisa dikuras? Air laut nggak mungkin bisa dikuras, gitu. Ternyata subhanallah ya, di malam hari Allah kirim ikan besar, dan di mulut ikan ini banyak sekali mutiara, lebih 1 karung malah. Akhirnya dipakai oleh si anak muda ini untuk melamar putri raja. Dinikahkanlah sama putri rajanya. Kemudian raja sebelum wafat, dia mewariskan tahta kerajaannya kepada si pemuda ini. Karena apa kata si raja? Anak-anak saya itu pada nggak punya keinginan yang kuat. Hanya pemuda ini yang kokoh keinginan yang keinginannya kuat sekali. Ini raja yang seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Hanya diangkat menjadi raja. Terlepas kisah ini benar atau tidak ya, karena yang menceritakan juga seorang guru kami cerita demikian. Tapi paling tidak himmahnya pemuda ini, keinginan kuatnya ini yang perlu kita contoh, gitu. Nah, ini tentang kisah pemuda. Itu mungkin kunci sukses dakwah Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan maulid saat ini, mudah-mudahan menjadi maulid yang benar-benar membekas di hati kita, tambah mencintai Rasulullah SAW. Karena memang bergembira dengan kedatangan dengan maulid ya, atau dilaksanakannya maulid ini banyak alasan Mas Fahri ya. Ulama-ulama itu menyebutkan banyak sekali alasannya. Jadi antaranya Allah memang menghargai betul ya tempat kelahiran Nabi dan hari dilahirkannya Nabi, para Nabi ya, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Contoh misalnya ya, Malaikat Jibril ketika jalan dengan Nabi pada saat pelaksanaan Isra Mi'raj, Nabi sholat 2 rakaat, ditanya oleh Jibril, "Wahai Muhammad, kamu sholat di mana tadi? Tahu nggak kamu sholat di mana?" "Saya tidak tahu wahai Jibril. Tadi kamu sholat di Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam." Subhanallah, di Al-Quran Nabi Isa, dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya, Isa alaihissalam berkata, ya kan, "Wassalamu alayya yauma wulidtu." Ya, kesejahteraan bagiku di hari kelahiranku.
Ya bagaimana dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW gitu. Kemudian kisah Abu Lahab, ya Abu Lahab yang sudah pasti masuk neraka seperti itu kan, karena dituturkan dalam Al-Quran demikian. Namun karena dia gembira dengan kelahiran Nabi sampai memerdekakan budaknya dia, akhirnya Allah berikan kesejukan di kuburannya tiap hari Senin, hari di saat Nabi dilahirkan. Kenapa? Gembira dengan kelahiran Nabi. Bagaimana dengan kita gitu. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, ya kan, katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira gitu. Ini kalau kita mendapatkan karunia dari Allah, dapat rahmat dari Allah, ya termasuk Rasulullah rahmat buat kita. Apa dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam gitu. Ini rahmat buat kita gitu. Jadi nggak ada salahnya kita mensyukuri itu semuanya gitu. Itu saja Ustaz Fahri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya tetap kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kaum muslimin Allah lindungi dari mara bahaya. Yang saat ini sakit ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Wabah corona masih belum berakhir ya, dan mudah-mudahan cepat berakhir. Yang belum terpapar ya mudah-mudahan Allah selamatkan mereka semuanya. Sehingga apa? Kita beribadahnya dengan tenang, bisa beribadah dengan tenang, bisa mencari ilmu dengan tenang. Kita doakan mereka yang mudah-mudahan di bulan Maulid ini, di bulan yang mulia, di hari atau di bulan dilahirkannya baginda kita Nabi Muhammad SAW, kita semuanya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi punya urusan, Allah mudahkan urusannya. Yang lagi punya utang, Allah lunasi utang-utangnya. Yang belum punya jodoh, Allah ketemukan jodohnya yang soleh-soleha. Yang belum punya keturunan, Allah kasih keturunan yang soleh dan soleha. Yang apalagi misalnya, yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat apapun hajatnya, mudah-mudahan di bulan Maulid ini, di bulan yang penuh berkah ini, Allah kabulkan kita punya hajat semuanya insyaallah. Amin. Ya sekian podcast kita hari ini, teman-teman semua yang nonton dan yang mendengarkan podcast Berisik, bincang spiritual asik bersama saya Fahri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 benua. 5 benua.